Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kali ini berita datang dari Stephen Schwarzman yang merupakan CEO dari sebuah perusahaan investasi terkemuka buat para miliarder di seluruh dunia. Nama perusahaan investasi ini Blackstone. Beliau ini memperingatkan bahwa krisis energi yang mulai melanda di banyak negara ini kemungkinan akan menimbulkan gejolak dan anarki di masyarakat. Hal ini disampaikannya dalam forum Future Investment Initiative yang disiarkan CNN bulan Oktober 2021. Artinya, krisis energi akan menyebabkan kenaikan harga listrik yang terus-menerus. Pada akhirnya akan memicu masyarakat marah, dan masyarakat yang marah akan berbuat anarkis di jalan dan ujung-ujungnya akan menuntut penggantian pemerintahan. Nah, hati-hati ini. Krisis energi ini menurut Pak Archandra Tahar dalam salah satu wawancara di Kompas TV 11 Oktober lalu disebabkan oleh banyak faktor yang terjadi secara bersamaan. Nah, beberapa faktor diantaranya yaitu yang pertama, kegiatan perekonomian dan pabrik-pabrik udah mulai tumbuh lagi nih setelah sempat berhenti saat wabah COVID sedang ganas-ganasnya. Nah, permintaan listrik pun melonjak drastis. Nah, perusahaan-perusahaan tambang yang terutama perusahaan-perusahaan pemasok batu bara ini yang sempat vakum waktu COVID itu nggak bisa serta-merta memenuhi permintaan dari pembangkit listrik dalam waktu yang sangat singkat. Jadi supply-nya masih sedikit, nah permintaannya jauh lebih banyak. Nah, inilah krisis yang terjadi di Cina dan India. Padahal India dan Cina ini adalah termasuk negara-negara penghasil batu bara terbesar di dunia. Yang kedua, masih menurut Pak Archandra Tahar, perusahaan-perusahaan oil gas ini udah mulai kesulitan mendapatkan pinjaman dana dari bank buat biaya eksplorasi ladang migas baru. Nah, karena apa? Negara-negara udah pada sepakat kan akan beralih ke sumber energi yang lain selain migas. Jadi nggak banyak proyek-proyek eksplorasi migas, masih ada tapi nggak sebanyak dulu. Nah, artinya apa? Jumlah migas yang ada ini nggak bisa memenuhi permintaan pembangkit listrik yang tiba-tiba melonjak naik tadi. Yang ketiga, pada saat yang sama, selain supply dari migas dan batu bara yang lebih sedikit, ternyata peralatan-peralatan pembangkit listrik yang nggak menggunakan batu bara dan migas seperti yang menggunakan tenaga matahari, angin, dan sebagainya itu sedang memasuki jadwal maintenance alias jadwal perawatan, sehingga banyak yang belum bisa beroperasi maksimal. Ditambah lagi faktor cuaca juga, sehingga pembangkit-pembangkit listrik tadi ini nggak bisa menyuplai listrik sesuai dengan permintaan dari pasar. Nah, itulah yang terjadi di benua Eropa sekarang. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, jadi gabungan dari faktor-faktor tersebutlah yang membuat harga bahan bakar untuk pembangkit listrik menjadi terus naik drastis. Nah, inilah yang akan membuat harga listrik di masyarakat bakal ikut naik secara signifikan. Nah, jika harga listrik naik, seperti yang dibilang tadi, harga-harga barang lain pun akan ikut naik. Karena produksi barang memerlukan listrik, ya kira-kira begitulah. Nah, pertanyaannya nih, apakah hal ini akan berpengaruh ke Indonesia nih? Apakah Indonesia juga akan mengalami krisis listrik atau krisis energi? Nah, bisa aja menurut saya nih. Karena melihat dari sejarah, Indonesia ini selalu terkena imbas dari segala perubahan dinamika yang terjadi di belahan bumi lain. Mulai dari yang saya tahu nih ya, kedatangan bangsa Eropa di Nusantara, penjajahan Nusantara, bahkan kemerdekaan Indonesia pun ada hubungannya dengan dinamika yang terjadi di negara lain. G30 SPKI
dan seterusnya, krisis ekonomi tahun 98 juga begitu kira-kira. Nah, kembali kita ke krisis energi dunia nih. Jadi menurut saya di Indonesia pun mungkin ada kemungkinan nih akan terjadi peningkatan secara signifikan permintaan bahan bakar untuk pembangkit listrik. Karena apa? Proyek-proyek infrastruktur dan pabrik-pabrik skala besar nih udah mulai dibangun nih di Indonesia. Dan mereka tentunya untuk operasionalnya akan butuh pasokan listrik yang banyak. Mungkin itu alasannya ekspor LNG ya ke Singapura nih kabarnya nih akan di-stop untuk memenuhi kebutuhan listrik dalam negeri kita. Nah, ini yang bikin Singapura kelimpungan nih. Karena apa? Mereka 90% bahan bakar untuk pembangkit listriknya menggunakan gas alam cair yang disuplai dari Indonesia. Ya, kira-kira 60% dari Indonesia lah. Jadi mereka harus kerja keras nih untuk cari solusi permasalahan mereka nih. Bahkan pemerintahan Singapura kabarnya udah mewanti-wanti masyarakatnya untuk menghemat listrik karena harga listrik akan terus naik di sana. Nah, tentunya ini juga bisa terjadi di Indonesia. Harga-harga listrik akan terus naik jika suplai LNG kita, batu bara kita nggak cukup untuk memenuhi permintaan pembangkit listrik. Nah, jika ini terjadi, seperti yang disebutkan oleh Stephen Schwarzman tadi, pihak-pihak yang udah dari dulu ingin menjatuhkan pemerintahan di tengah jalan untuk menguasai suatu negara, dalam kasus ini Indonesia, akan segera beraksi lagi untuk meyakinkan masyarakat agar segera menjatuhkan pemerintahan sebelum berakhir masa tugasnya. Nah, inilah kira-kira pendapat saya nih. Jadi harga-harga listrik naik, nanti ini kaum-kaum yang ingin menjatuhkan pemerintahan di tengah jalan ini akan segera in action. Kira-kira begitulah. Jadi menurut saya, salah satu cara untuk berpikir kritis terhadap pemerintahan kita yaitu dengan selalu melihat dinamika di belahan bumi lain dan apa dampaknya ke negara kita. Kalau kita nggak bisa melihat dinamika yang terjadi di belahan bumi lain, maka kita nggak punya informasi yang cukup untuk berpikir kritis terhadap apa yang terjadi di negara kita. Itu menurut pendapat saya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga damai, lindungan, dan kasih sayang Tuhan selalu bersama teman-teman semua. Bye.